Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa khataratin wa يدرك بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن أو أقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسلم أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحكم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. سبحان لك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu. Faedah 1. Tidak disunnahkan membaca qunut nazilah pada beberapa salat, di antaranya adalah kita ketahui bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita ketahui kemarin bahwa kunut dibagi menjadi berapa? Dua. Namanya kunut nazilah, yang kedua kunut ratibah. Kunut ratibah di berapa masalah? Dua. Yang pertama salat subuh, yang kedua salat witir setelah pertengahan bulan Ramadan. Itu kunut ratibah dan kunut nazilah. Kunut ratibah, kunut nazilah. Lah kunut ratibah kita ketahui kemarin di dua masalah. Subuh setiap hari 16 Ramadan sampai 30 di bulan Ramadan. Kalau kunut nazilah di semua salat. Di semua salat zuhur, asar, maghrib, isya. Disunahkan kita kunut nazilah. Cuman amalannya salaf di Hadramaut, mereka hanya di asar sama isya. Itu kan? Di asar sama isya. Itu amalannya mereka. Kenapa? Karena zuhurnya ada Jumat kesulitan. Terus kalau maghribnya untuk menjaga agar bisa sholat di awal waktu sholat maghrib. Ya terus. Lah ada beberapa sholat yang disunahkan untuk kunut nazilah ya. 1. Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Karena kita ketahui kan, perhatikan. Kita ketahui bahwa sholat dibagi dua. Ada namanya sholat fardu, ada namanya sholat sunnah. Ini jangan lupa pembagian ini. Sholat fardu, kemudian yang kedua sholat sunnah. Nah, sholat sunnah dibagi menjadi 3. Sholat sunnah yang punya waktu, yang khusus. Sholat sunnah yang punya sebab, yang khusus. Sholat sunnah yang tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Dinamakan nafil mutlak. Yalah, sholat sunnah yang punya sebab ini, dibagi menjadi 3. Ada kalanya sebab mutaqaddim, sebabnya dikerjakan dulu, kemudian sholat.
atau sebabnya mughorin, sebab dan sholatnya barengan, atau sebab mutaakhir, sebabnya terjadi setelahnya. Nah, ini ketiga-tiganya ini namakan sholat sunnah. Ya, yang kita bahas apa sekarang? Yang kita bahas masalah kunut nazilah, apakah sunnah di nafal mutlak yang tidak punya sebab, tidak punya waktu, tidak sunnah. Kita misalnya mau sholat sunnah nafal mutlak, terus kita mau kunut, tidak sunnah kunut. Ayo, kunut nazilah ini, ayo. Dua sholat jenazah. Dua sholat jenazah. Waktu kita mau sholat jenazah, mau kita kunut. Allahumma arhamna, la. Karena sholatnya jenazah mabniun ala takhfif. Sholat jenazah itu dianjurkan untuk disegerakan agar apa? Agar segera pemakamannya. Karena termasuk penghormatan bagi mayit adalah segera dimakamkan jika telah yakin betul meninggal. Selama belum yakin maka wajib untuk diapakan? Wajib untuk ditunda. Sebagaimana salah satu Imam Al-Baydawi, pengarang tafsir, itu pernah suatu hari dia jantungnya berhenti. Dikira sama keluarga, sama golongan daerahnya dia dikira sudah meninggal. Tidak pakai ditunggu, langsung dimandikan, dimakamkan. Padahal hanya berhenti jantung, bukan karena meninggal. Akhirnya apa? Akhirnya setelah dimakamkan dalam kuburannya, sudah dalam kubur sudah ditutup, orang pada pulang semuanya. Kembali lagi, jantungnya hidup lagi. Mau keluar tidak bisa. Cuma nazar dia, kalau sampai bisa keluar, akan keluar dari makamnya dan akan ngarang tafsir Quran. Akhirnya apa? Subhanallah, digerakkan satu orang dari keluarganya, kok ada barangnya mungkin lupa, dicari-cari, tidak ketemu, digali lagi. Itu mungkin jatuh di dalam liangnya kubur, digali lagi. Setelah digali lagi, Imam itu buka katanya. Itu orangnya mau kabur. Katanya, jangan kabur, takal kembali. Terus masalahnya begini. Ente pulang ke rumahnya, ambilkan baju buat anak. Akhirnya ambilkan baju, dipakai bajunya, pulang lagi. Nah, ini satu kesalahan apa? Kalau satu belum jelas ini apa namanya itu meninggal tandanya, kemudian langsung dimakamkan saja. Itu harus ditunda dulu sampai yakin baru dimakamkan. Lah kalau misalnya perempuan hamil meninggal, harus dipastikan dulu anaknya ini meninggal apa belum. Kalau belum, ditunggu. Kalau sekiranya sudah janinnya bisa dikeluarkan, wajib dikeluarkan. Cuma katanya dokter kalau dikeluarkan bakal meninggal karena umur bulanannya masih belum waktunya, misalnya 5 bulan, 4 bulan. Cuma di sisi yang lain dikeluarkan tidak mungkin kan, dibiarkan dimakamkan dalam keadaan hidup tidak boleh. Maka wajib ditunda. Kalau sekiranya sudah umurnya sudah 8 bulan bayinya atau 7 bulan atau 8 bulan lebih, belum 9 bulan, maka wajib kalau sekiranya bisa dikeluarkan dan selamat wajib dikeluarkan. Tidak boleh dibiarkan meninggal dimakamkan bersama umumnya dalam keadaan hidup. Ya. Ini sholat jenazah. Artinya sholat jenazah apa? Artinya sholat jenazah itu berarti kita kalau mau sholat jenazah tidak disunahkan untuk kunut nazilah. Ya. 3. Sholat sunnah yang dinadarkan. Sholat sunnah dinadarkan. Misalnya sholat duha dinadarkan. Mau jadi fardu. Berarti mau disunahkan kunut? Tidak. Karena bukan jadinya fardu karena sebab nazar, bukan aslinya fardu dia. Betul ya? 4. Sholat istisqa. Sholat istisqa, kita minta turun hujan, kumpul misalnya pemerintah menganjurkan kita untuk mengadakan sholat istisqa. Lah waktu kita sholat istisqa digunakan untuk kita kunut nazilah? Tidak. Ya. 5. Sholat sunnah Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri Idul Adha sunahkan kunut nazilah? Tidak. Ya. Faedah kedua, perincian hukum jika hanya membaca sebagian lafaz kunut adalah sebagai berikut. 6. 1. Jika lafaz kunut yang dibaca adalah lafaz kunut yang warid diriwayatkan dalam hadis, maka disunahkan untuk sujud sahwi. Nah, sekarang kalau kita ninggalkan kunut, ninggalkan lafaznya kunut, apakah kita disunahkan sujud sahwi apa tidak? Jadi kita punya permasalahan begini. Permasalahan pertama, kita ninggalkan kunut. Permasalahan kedua, kita ninggalkan sebagian dari kalimat kunut. Bukan kunut sendiri, kita kunut kita kerjakan. Cuma sebagian dari kalimat kunut kita tidak baca. Lah, kalau sudah masalahnya sekarang ninggalkan kunut, maka sunnah sujud sahwi. Tapi kalau kita ninggalkan sebagian dari kalimatnya kunut, kita lihat dulu. Yang kita tinggalkan kalimat yang warid dari hadis, apa kita buat sendiri ke lafaz kunutnya tadi? Kalau dari hadis dia itu, maka sunnah sujud sahwi. Kalau buatan kita sendiri itu kunut, karena kan kunut sudah kita ketahui, kunut itu gabungan antara pujian sama doa. Lah ada kalanya kita boleh pakai kunut yang warid dari hadis, boleh buatan kita sendiri.
Yang penting buatannya kita itu adalah pujian dan doa. Nah, kalau misalnya kita pakai yang hadis, kemudian sebagian dari lafadznya kita tinggalkan, maka sunnah sujud sahwi. Misalnya kita baca Allahumma hdina fiman hadait, kemudian setelah selesai fa innaka taqdi sampai berhenti di situ, kita langsung Allahu akbar sujud. Nah, berarti kita tinggalkan sebagian dari kalimat kunut kan, maka kita sunnah sujud sahwi. Atau kita baca dari sebagian fa innaka taqdi, sebelum selesai kita berhenti, kemudian kita sujud. Jadi itu kalau bukan dari hadis, buatan kita sendiri, selain hadis, maka hukumnya apa? Tidak sunnah kunut. Bahkan tidak sunnah sujud sahwi. Bahkan kalau dia sujud sahwi, batal salatnya dia. Dia buat misalnya karangan kunut sendiri, ngarang sendiri, dia ada pujian, ada doa panjang, kemudian dibaca setengah, mau sujud tidak boleh. Kalau sujud batal salatnya dia. Kenapa? Karena bukan lafaz dari hadis. Bedanya lafaz dari hadis sama ini. Ini rangkumannya. Sekarang kalau meninggalkan kunut atau meninggalkan sebagian kunut, hukumnya gimana? Kalau kita ditanya sekarang, iya, kalau saya meninggalkan kunut atau meninggalkan sebagian dari kalimat kunut, hukumnya gimana? Sujud sahwi apa enggak? Nah, ada dua keadaan, jamurah, sunnah, enggak sunnah. Ini segini dijawab dengan satu kalimat. Gitu. Ada sebagainya, kalau sunnah, enggak sunnah. Lihat dulu perinciannya. Yang inti tinggalkan kunut semua apa sebagian? Enggak kunut semua. Kalau kunut semua sujud sahwi. Kalau sebagian kita lihat dulu. Yang inti tinggalkan ini lafaz warid dari hadis atau buatan inti sendiri kunutnya. Kalau lafaz dari hadis maka sunnah sujud sahwi. Tapi kalau buatan inti sendiri maka tidak sunnah. Selama yang inti sudah baca, sudah ada pujian dan doanya cukup, maka tidak sunnah untuk sujud sahwi. Ini harus diapalkan, harus ditulis. Kalau enggak, besok pagi lupa. Ayo. 2. Jika lafaz kunut yang dibaca adalah lafaz kunut yang bukan warid buatan sendiri, maka tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Tidak sunnah sujud sahwi. Bahkan kalau sujud sahwi batal salatnya. Ayo. 5. Lafaz kunut ratibah. Contoh lafaz kunut ratibah. Lafaz kunut ratibah ini adalah ini maksudnya dibaca di waktu salat subuh sama salat witir di pertengahan bulan Ramadan sampai akhir. Ayo. Sekarang kalau ditanya kunut ratibah di salat witir itu dari mulai tanggal 1 apa dari mulai tanggal 16? Ada berapa? 3 pendapat. Pendapat yang pertama dari pendapat yang kuat dalam madhab yaitu mu'tamad dimulai dari tanggal 16 sampai 30. Pendapat yang kedua dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30. Pendapat yang ketiga setahun penuh. Setahun penuh, bukan Ramadan aja, setahun penuh. Dan tiga-tiganya ini ada yang mengatakan dari ulama Syafi'iyah banyak, dari para tasawuf, para ulama Sufiyah banyak yang ngamalkan ini. Jadi tergantung kita mau kunut fadhal, tidak mau kunut tidak masalah. Yang paling penting jangan sampai sholat witirnya pun juga ditinggalkan. Jadi kadang sholat, kadang enggak, ini memang Pak. Ayo. Kalau tidak bisa ada, paling tidak qadha. Kalau tidak bisa ada, ini paling tidak qadha. 3 sholat itu usahakan dalam hidupnya kita anggap wajib, meskipun tidak wajib dari hukum kita tidak wajib. Apa 3 sholat itu? Sholat ratibah, qabliyah sama ba'diyah. Itu sudah anggap itu dalam dirinya ente wajib tuh. Berapa total ininya? Totalnya 22 rakaat. Totalnya berapa? 22 rakaat itu anggap wajib sudah. Di mana 22 rakaat? Perhatikan. 3 sholat yang anak bilang usahakan dalam diri ente wajib. Kalau tambah-tambahan yang lain terserah ente. Apa yang pertama? Kunut salat ratibah, qabliyah sama ba'diyah. Ini jumlahnya 22. Terus yang kedua salat duha, paling minimnya 2 rakaat. Kalau bisa ente apalagi bulan Ramadan 8. Karena jumlah paling banyaknya 8. Terus yang ketiga salat witir. Salat witir paling banyaknya 11 rakaat. Nah ini 3 salat anggapan dalam diri ente wajib. Hukumnya itu. Jadi kalau misalnya apa diartikan yang wajib? Kalau ente sudah anggap wajib dan ente tidak sempat ngerjakan misalnya, tidak sempat waktu suatu hari ente tidak sempat mengerjakan beli asar 4 rakaat, tulis di buku. Utang beli asar 4 rakaat. Tapi kalau ente nganggap iya mau mulai hari ini anggap wajib, tapi ketinggalan ini tidak ditulis sama sekali, ya tidak nganggap sama sekali. Oke. Pas cuma iya aja tapi tidak dikerjakan. Nah, ini tidak manfaat. Ini kenapa? Ini pahalanya besar semua ini. Ini akan jadi celengannya kita, bekalnya kita waktu kita masuk liang kuburan. Ini penting nih. Ya, kalau ada tambahan-tambahan yang lain seperti apa? Salat sunat tasbih atau salat-salat yang lain itu ente mau kerjakan alhamdulillah
tambah lagi, tidak mau dikerjakan, tidak masalah. Gimana 22 rakaat ini? Seperti Anda bilang, 2 rakaat sebelum subuh, terus 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Nah ini sudah paling minimnya sudah ini. Artinya paling minim apa? Jangan coba-coba ditinggalkan. Kenapa? Karena anak butuh bekal waktu. Tidak ada bekal lagi mau dibawa. Selain kayak gini ini yang mau dibawa. Jadi, kalau enggak nanti ada penyesalan yang tidak ada manfaatnya sudah. Penyesalan sampai kapan? Sehari 2 hari nyesalnya tidak ada. Orang kalau nyesal atas suatu perkara yang dia ketinggalan atau dia tidak dapatkan, akan nyesal dalam batasan setahun, 2 tahun nyesalnya, kalaupun lama sampai 5 tahun rasanya itu. Lah, kalau penyesalan semacam ini kalau sudah ditinggalkan masuk alam kubur, tidak ada batasan waktu, ribuan tahun akan nyesal. Nasallallahu alaihi. Ini cuma ukuran 2 menit, ini semua ngambil berapa menit sih? 2 rakaat ini paling 3 menit. Ini 4 rakaat paling 6 menit, 5 menit paling banyak. Ini tidak ngambil waktunya yang banyak ini. Ini di total semuanya. Ini kalau mau rajin 15 menit. 15 menit dari 24 jam. Apa yang mau ngasih, apa tidak mau ngasih? Untuk siapa? Untuk anak, bukan untuk anak, untuk inti sendiri. Untuk siapa? Untuk diri inti sendiri, bukan untuk kita. Ayo. Lafaz kunut rotibah yang paling singkat adalah Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahumma ghfirli ya ghafur. Karena gabungan antara pujian sama doa. Allahumma ghfirli doa, ya ghafur pujian. Allah selesai sudah. Nanti apa ya? Yang lebih afdal adalah membaca lafaz yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma hdina fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, aku berilah aku hidayat sebagaimana kamu telah memberikan kepada orang-orang yang kamu pilih. Fiman hadait ini. Jadi bukan inti yang pertama kasih hidayat. Ada orang-orang sebelum itu sudah Allah kasih hidayat dari mulai Nabi Allah Adam. Gabungkan anak Allah dengan mereka yang golong-golongan yang kamu kasih hidayat. Kalau sudah dikasih hidayatnya Allah, itu seluruh anggota tubuhnya dia tidak gerak kecuali kepada apa yang diridhai oleh Allah. Tidak bisa ngerjakan. Makanya katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, ma fa'altu makruh wala hamamtu bil makruh. Aku tidak pernah ngerjakan perihal yang makruh atau timbul di hatiku keinginan untuk ngerjakan yang makruh. Bukan haram levelnya ini, makruh. Ini, ayo. Wa'afina fiman afait. Wa'afina, dan berikan keselamatan. Selamatkan. Wa'afina fiman afait. Keselamatan baik dari segi musibah di badan atau musibah di agama. Musibah di badan alhamdulillah tidak ada tangannya tidak keputus. Berapa orang yang tangannya putus, berapa orang yang matanya tidak kelihatan, berapa orang yang telinganya tidak dengar. Oh, itu alhamdulillah dikasih afiat, dikasih sehat. Begitu juga di ibadah, di agamanya inti. Tidak termasuk golongan-golongan yang nyaci maki orang. Nyaci maki ngafirkan orang-orang jalan kubur. Wala inti termasuk golongan-golongan yang nyaci maki sahabat. Alhamdulillah dikasih nikmat inti. Wala inti golongan-golongan yang punya akidah yang tidak jelas arahnya kemana, siapa gurunya. Itu termasuk afiat. Kesehatan dari segi agamanya inti, batinnya inti. Termasuk golongan ahlu sunnah wal jamaah yang menghormati sahabat, menghormati ahli bait, husnudzan kepada orang ziarah kuburan, tidak pernah mengafirkan orang, tidak pernah mandang orang itu lebih afdal daripada diri inti, lebih afdal daripada manusia yang lain. Itu termasuk afiat. Jadi kalau mengatakan wa'afina fi man afait, istahdir inti hadirkan makna itu. Itu apa ya? Wa tawallana fi man tawallait. Jadilah kau ya Allah yang ngurus aku pribadi. Itu fi man tawallait. Ada golongan-golongan dipilih sama Allah dan namanya waliullah. Apa artinya waliullah? Allah walinya mereka. Allah yang ngurus mereka. Misalnya hamba semuanya kecuali misalnya inti sekarang di sekolahan punya madrasah inti. Berapa muridnya inti 100. Lah ada 20 inti pegang khusus. Ini misalnya begitu. Semua muridnya inti. Cuma ada 20 orang inti pegang secara khusus. Ini nama khusus namanya wali-walinya Allah. Semuanya hambanya Allah. Mau muslim mau kafir hambanya Allah semuanya. Cuma ada golongan-golongan dipilih sama Allah. Sudah. Makanya jadi namanya waliullah. Begitu ya.
Wa barik lana fima a'tait. Nah, ini paling penting. Barik lana fima a'tait. Waktu dia bilang barik lana fima a'tait, ya Allah berkahin apa yang kamu kasihkan kepada aku. Apa? Seluruhnya sudah. Umur kita minta kita diberkahi. Wallahumma barik li fi umri. Ya Allah berkahilah umurku. Dengan apa? Dengan pengertian umurnya kita sudah tidak mundur. Karena kita tidak tahu berapa umurnya kita. Tidak bisa kita tambah sehari, wala kita kurangin sehari. Gitu. Lah cuman kasih keberkahan di dalamnya. Sehingga dalam umur yang sama, kita bisa mengerjakan amal ketaatan yang lebih. Contohnya sekarang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umurnya cuma 54 tahun. 54, tidak sampai 60. Itu yang dibangun bukan negara. Tapi di atasnya puluhan negara. Ya Pak, mazhab yang dibangun. Yang dapat manfaat ilmunya dia, itu bukan 1-2 orang. Tapi miliaran orang. Dari mulai 1250 tahun yang lalu meninggalnya. Sampai sekarang itu orang meninggal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Hidup dia. Seakan-akan hidup. Berapa banyak orang yang di zamannya Imam Syafi'i, umurnya 100, umurnya 90, 110, sama sekali tidak ada manfaatnya. Satu pun ke tetangga ada manfaat. Apalagi mau ke umat. Satu manfaat ada manfaatnya. Seperti Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus, meninggal kurang dari umur 40 tahun. Sultan al-Malak, wali besar di Hadramut. Tidak sampai 40 tahun umurnya. Tapi manfaatnya umat. Beli puluhan hektar pohon kurma diwakafkan untuk muslimin. Seluruh penduduk Tarim ditanggung nafkahnya. Manfaatnya ke umat besar. Berapa banyak masjid yang dibangun. Manfaatnya besar untuk umat. Umurnya tidak panjang tapi manfaatnya besar. Seperti Imam Nawawi. Yahya bin Syaraf an-Nawawi. Umurnya tidak panjang, tidak sampai 50 tahun. Tapi karangannya cukup untuk seluruh umat. Ada satu karangannya dia namanya kitab Majmu' 37 jilid. 37 jilid. Ada lain Raudhah 11 jilid. Lain Sahih Muslim 10 jilid. Dia datang belajar ke Dimishq dari kotanya dia, dari kampungnya dia namanya Nawa, tidak bawa apapun. Bawa hanya badan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar sampai jadi ulama, sampai jadi muftinya fikih Syafi'i, sampai puluhan karang. Begitu mau meninggal kurang berapa hari, ditinggalkan seluruh apa yang dia punya di Nawa, di madrasah yang dia ngajar, pulang dengan baju dan satu baju dan keledainya dia. Sampai berapa hari meninggal di kampungnya. Kenapa kau tidak dibawa? Tidak. Anda datang bawa ke Anda datang seperti ini, Anda pulang seperti ini. Satu pun ya. Duduk puluhan tahun di kota Dimishq, tempatnya buah yang paling nomor 1 sedunia, tidak pernah ngerasakan satu biji buahnya Dimishq. Ditanya kenapa kalau kamu tidak ngerasakan biji? Karena telah ketahui bahwa kebanyakan dari kebun-kebun di Dimishq ini sama Sayyidina Umar Khattab sudah diwakafkan untuk muslimin. Cuma setelahnya oleh sultan-sultan yang zalim diambil, diperjualbelikan. Makanya tidak mau makan barangnya syubhat. Puluhan tahun Dimishq tidak pernah makan buah satu pun. Itu ya. Dari sini baru jadi Imam Nawawi. Saya pikir dari Imam Nawawi yang duduk sama maunya. Itu ya. Wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, jauhkanlah keburukan takdir. Semua takdir baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sepun takdir apapun yang selain dari keinginannya Allah. Itu ya. Dan kita minta sama Allah dijauhkan seluruh takdir yang buruk. Itu ya. Ini dari sini pujian. Ini dari semua tadi ini doa. Dari mulai fa'ina kata kiri wala juga alik, ini dari sini pujian. Jadi kita sebagai hamba punya keinginan dan Allah punya keinginan. Tidak mungkin terjadi kecuali keinginannya Allah. Sama kayak katanya Allah kepada Nabi Musa, ya Musa turid wa urid. Ya Musa, kau punya keinginan dan aku punya keinginan. Wala yakunu illa ma urid, dan tidak mungkin terjadi kecuali keinginanku. Fa in sallamta lima urid, kalau kamu kasih keinginanku, itu gak bima turid, aku akan berikan keinginanmu. Wa illam tusallim lima urid, kalau kamu tidak berikan keinginanku, at'abtuka bima turid, aku akan capekkan kamu dengan keinginanmu. Wala yakun illa ma urid, dan tidak mungkin terjadi kecuali keinginanku. Jalla jalaluh wa ta'ala ta'zamatuh. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu wa taala dijadikan hamba yang terpilih. Semua perihal apapun yang kita baca di sholat kita, waktu kita kunut subuh, waktu kita kunut nazilah, semua perkaranya kita hantar sampai ke perkara pakai sandal, seperti Nabi bilang balak-balik itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Perihal hidup kita ini beda sudah.
harus dirubah total, dianggap baru masuk Islam. Bagaimana tahu hubungan sama Allah Subhanahu wa taala yang betul? Jadi anggap hal rutinitas setiap hari anak bohong sama nyana sendiri lah. Jadi wallahi la yu'min hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Demi Allah, kalian tidak beriman sampai seluruh keangan-angan dan perihal kalian semua itu sesuai dengan apa yang aku ajarkan, yang turun wahyu kepadaku. Jadi, sebagai satu orang namanya imam dalam fuqaha Syafi'iyah namanya Abu Thur. Thur itu artinya keledai. Apa sebabnya kok dia dapat nama seperti itu? Karena suatu hari tidak sengaja masuk ke masjid dengan kaki kiri. Datang dengar panggilan dari langit, ya Thur irji, wahai keledai kembali. Hatif dari langit dengar. Kembali itu langsung. Kembali langsung, dari mulai itu langsung tidak mau lepas dari kalimat apa? Thur ya. Supaya ingat dengan kejadian itu. Lah kita alhamdulillah tidak ada panggilan dari langit, tidak ada panggilan dari langit, kita sudah tahu panggil apa kan. Betul. Cuma yang paling penting apa? Perhatikan, harus ada perhatian, harus ada usaha. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina." Ada usaha untuk dekat kepadaku. Barang siapa yang hamba mengerjakan usaha untuk dekat kepadaku, lanahdiyannahum. Aku akan berikan hadiah, tunjukkan ini jalannya. Ta'ala ke sini. Tapi ada usaha dari dia. Lah kalau kita sendiri tidak mau usaha, terus mau dapat hidayah dari Allah dari mana? Sama. Logika akal pikirannya ente sekarang tidak mau usaha, mau dapat hasil. Hasil dari mana? Ente tidak mau nanam pohon, mau metik buah, dari mana mau dipetik? Tanam dulu itu pohon, baru tunggu buahnya. Buka dulu toko kerja, baru tunggu hasilnya. Begitu juga urusan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi urusan sama Allah Subhanahu wa taala harus begini juga. Makanya Allah mengatakan kepada Sayyidatuna Maryam alaihissalam waktu dia mau melahirkan, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Apa? Tusaqit alaiki rutaban janiyah. Hazzi, gerakkan tuh pohon kurma, itu akan jatuh buah kurmanya nanti kamu makan. Kurma itu pohon kurma kalau 3, 7, 8 orang gerak tidak gerak itu pohon. Cuman di sini Allah merintahkan hanya sebatas mengerjakan sebab. Dan sebab itu sendiri tidak mendatangkan rezeki. Ditunjukkan kepada kita agar sebab itu sendiri tidak bisa mendatangkan rezeki. Yang ngasih rezeki adalah Allah. Bukan sebab itu sendiri. Sebagian orang kadang salah ngomong. Kalau saya tidak kerja di tempat ini, saya dikeluarkan dari kantor ini, mau makan dari mana? Na'udzubillah. Yang ngasih makan itu sebelum inti keluar dari perut ibu itu Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu bayi Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih makan kita bukan kantornya kita, bukan tokonya kita, bukan kerjaannya kita. Yang ngasih makan adalah Allah. Cuma sebab itu hanya toko, kantor, kerjaan hanya sebab, bukan itu memberi rezeki. Dan ini harus pemahaman semacam ini harus kita tekankan dalam hati yang paling dalam supaya tahu bagaimana hubungan sama Allah. Itu kif ya? Wa innahu la yadhillu man wala. Ya. Wa la ya'izzu man adi. Wa la ya'izzu man adatam ya. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Walakal hamdu ala ma qadayt. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya iya. Setelahnya apa? Sunnah ditutup doa kunutnya dengan salawat dan salam kepada Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Lah, waktu kita ucapkan apa? Amin. Lah kalau kita tidak biasa kan tidak biasa, ya kayak kemarin aja. Waktu misalnya kita tanya jujur kita tanya tadi. Waktu kita di sholat subuh, imam mengatakan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kita baca amin apa enggak? Jujur tapi jangan bohong. Kalau bohong hilang puasanya nanti. Yang mengatakan amin alhamdulillah sudah dapat taufik bisa mengamalkan ilmu. Yang belum mulai besok pagi. Kalau enggak lupa lagi. Cuman hanya tahu kalau jadi kunut begini kan. Kunut itu pertamanya doa. Terus kemudian pujian. Kemudian salat ala nabi. Di sini diucapkan amin. Di sini amin, di sini ngikutin apa yang dibaca imam. Ada dua perihal. Perihal yang pertama kita keraskan bacaannya, kita ikutin imam. Ini yang perlu kita perhatikan. Perlu apa? Kita perhatikan. Ya. Kalau kita biasakan begini, nanti akan biasa sudah. Yang tadinya tidak tahu akan tahu dan akan kebiasaan untuk baca. Ya. Maju ke depan dikit. Maju ke depan dikit. Ya. Adapun permulaan kunut
maka tidak sunnah ditambah dengan sholawat dan salam. Enggak, permulaan kunut misalnya sebelum mengatakan Allahumma hdina fiman hadaika, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim, la. Kita di semua doa selain kunut disunahkan dimulai dengan hamdalah dan sholawat ala nabi, kecuali kunut. Kunut tidak langsung aja Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Kenapa? So perhatikan. Doa ini kalau sudah dimulai dengan hamdalah dan sholawat ala nabi, kemudian ditutup dengan hamdalah dan sholawat ala nabi, ini dua perihal selalu 100% akan dikabulkan oleh Allah. Dua perihal ini. Dan ini dua perihal selalu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah nolak di antara keduanya. Dengan pengertian seluruh doa yang dimulai dengan hamdalah dan sholawat ala nabi, maka dan ditutup dengan hamdalah dan sholawat ala nabi, maka doanya di antara keduanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Dalam kitab Kasifatu saja dijelaskan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau kita tidak mengucapkan wa sahbihi, sunnah sujud sahwi. Ayo. Wala yusannani awwalahu li'adami wurudihima. Enggak, karena tidak warid di hadis. Itu gitu. Wala yusannani, ini salat ala nabi dan salam di permulaan kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allah mahdini fi ma'adari. Tidak sunnah. Tidak sunnah. Ini salah Allah mahdini langsung bas. Itu gitu ya. Wa huma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sighatil madhi fihima aw al-amri fihima. Abi sighatil madhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad aw salli ala sayyidina Muhammad. Tapi usalli ya. Wal madhi aula li ibadatihi. Wal madhi aula. So perhatikan. Ana ucapkan di terakhir kunut ini kan 3. Doa, Allah mahdina, kemudian pujian, kemudian penutupan kan. Lah penutupan ini itu gitu. Dia boleh pakai fi'ilnya fi'il madhi atau fi'ilnya fi'il amr. Fi'il madhi atau fi'il amr. Kalau fi'il madhi berarti wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Kalau fi'il amr berarti salli ala sayyidina Muhammadin. Lebih utama mana? Lebih utama kalau fi'il madhi. Boleh fi'il amr, ayo. Ibadatil mubalaghah. Ibadatil mubalaghah, ayo. Faka'anna salata wassalama wa du'a fa akbar anhuma. Nah. Wa hadha kunutun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mithluhu kunutu Umar aw ibnihi wa nisbatuhu. Ini ada yang mengatakan Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik, itu kunutnya Sayyidina Umar. Ada riwayat yang mengatakan bukan Sayyidina Umar tapi putranya beliau yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini apa ya? Wa nisbatuhu ilaihi li'annahu rawahu anhu sallallahu alaihi wasallam aw qalahu min indihi. Ada dua riwayat. Apakah itu karangannya Sayyidina Umar sendiri atau diriwayatkan dari Nabi Muhammad? Ayo. Lafaz kunut yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yaitu, kalau bisa kita sholat subuh pakai dua riwayat. Riwayatnya Sayyidina Umar sama Sayyidina Hasan bin Ali. Kita mengutamakan Sayyidina Hasan bin Ali dulu, baru riwayat Sayyidina Umar. Kalau enggak, kita memilih salah satunya yang mana yang ahsan? Sayyidina Hasan bin Ali. Karena 100% dari semua jalur sanad hadisnya dia itu diambilkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bikhilaf yang punya Sayyidina Umar, ada yang mengatakan itu karangan Sayyidina Umar sendiri, bukan diambil dari Nabi Muhammad. Ayo. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdiik wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaika al-khair kullah. Nashkuruk wa la nakfuruk wa nakhla'u wa natruku may. Nashkuruka wa la nakfuruk. Aku syukur kepada kamu ya Allah, kami syukur kepada kamu dan kami tidak kufur kepada kamu. Artinya syukur apa? Semua perkara. Misalnya syukurnya mata tidak mandang ke kecuali diridhoi Allah. Syukurnya telinga tidak dengarkan kecuali. Ini perlu dikerjakan di setiap perihal hidup kita. Bukan cuma perihal kita dibaca itu selesai masalah enggak. Ayo. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfi. Nah, kalau kita mengatakan iyyaka na'budu, jangan sampai nanti setelahnya ada istiadat lebih kuat daripada perintahnya Allah. Lebih kita takutin daripada perintahnya Allah. Jangan sampai, ya. Wa ilaika nas'a wa nahfi narju rahmatak wa nakhsha 'adzabak. Inna adzabaka al-jidda bil kuffari mulhik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Artinya ya Allah kami mohon. Artinya terus setelahnya apa? Contoh lafaz kunut nazilah. Nah, kalau nazilah seperti kunut yang tidak waris hadis, kita tergantung kita minta sama Allah dijauhkan dari bala musibah. Atau ada negara Islam yang lain kena bala musibah, kita doakan mereka, ya. Contoh lafaz kunut nazilah di antaranya
اللهم ارحمنا والطف بنا واحفظنا وعافنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا واياهم شر مصائب الدنيا والدين. Syarra masaibid dunya, seluruh musibah dunia dan di agama. Dunia dan di agama, paham ya? اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وارفع عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والوباء والأمراض والأسقام والهروب والفتن والمحن وجميع أنواع البلاء. Apalagi wabak kita kalau baru-baru timbul di negara Islam semuanya, bahkan di seluruh negara timbul wabak virus dan lain-lain yang selayaknya kita wajib misalnya waktu itu dianjurkan untuk kunut nazilah agar wabak itu diangkat sama Allah. Begitu juga musibah, fitnah yang timbul, ya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih al-umam wal ummah wal ra'i wal ra'iyah wa alif baina qulubihim wa dafa' syarra ba'dihim an ba'd. واختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Sudah kita ketahui kemarin syarat-syaratnya supaya sah akad nikah. Syarat-syaratnya suami berapa? 7. Nah sekarang akan dibahas kita surut syarat-syaratnya sebagai istri. Calon istri harus memenuhi syarat, ya. Nah, syarat-syaratnya istri ada 4. Kalau 4 syaratnya terpenuhi maka sah akad nikahnya. Kalau tidak, tidak sah. Sebagian ulama nambahin lagi menjadi 7, sebagian ulama nambahin lagi menjadi 11. Yang intinya sebagian menjadikan sebagai syarat, sebagian lain yang menjadikan sebagai sebab. Intinya harus ada. Mungkin ya. Ya, misalnya sekarang yang kita ketahuin kemarin apa? Ini misalnya Z mau nikah dengan Hindun. Hindun anaknya siapa? Misalnya anaknya Bakar misalnya. Siapa saksinya? Umar sama Ali. Mereka berdua saksi. Okay. Lah ini Hindun harus memenuhi syarat sebagai calon istri. Berapa syaratnya? 4. 1, 2, 3, 4. Apa syarat pertama? Syarat pertama tidak dalam keadaan ihram. Ini tidak berihram haji. Kalau dia sudah berihram haji atau umroh sebelum tahallul, mau diakadkan, mau dinikahkan, tidak sah nikahnya. Meskipun dinikahkannya di Indonesia, sedangkan dia lagi berihram di Mekah, tidak sah. Harus setelah selesai tahallul dari umrohnya atau setelah tahallul kedua dari hajinya. Jadi kalau misalnya ada sebagian jamaah haji sering jamaah haji atau jamaah umroh datang, ini bertiga ini datang sudah bareng. Calon mertua, calon istri, calon suami datang berangkat umroh bareng, kepingin akad nikahnya depannya Ka'bah. Kepingin nyari barokah misalnya, atau depannya kubahnya Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tidak masalah, tapi setelah tahallul dari hajinya, setelah tahallul dari umrohnya. Mereka bertiga ini kalau lagi dalam keadaan ihram tidak sah. Ini 1, 2, 3. Ini kalau dalam keadaan ihram haji tidak sah. Kalau yang ini berdua ini boleh jadi saksi, sedangkan dia dalam keadaan berihram haji boleh, tapi makruh. Tapi yang calon suami, calon istri dan calon wali itu tidak boleh dalam keadaan ihram haji atau umroh. Barang siapa yang menikahkan dalam keadaan umroh, maka menurut pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan akad nikahnya tidak sah. Dalam mazhab Abu Hanifah hukum akad nikahnya sah. Ya. Fala yasihhu nikahu muhrimah. Betul, nikah perempuan dalam keadaan haji atau umrah hukumnya tidak sah. Ayo. At-ta'yin ditentukan. Misalnya sekarang lain hanya kalau misalnya ini Z ini punya 2 putri, Hindun sama misalnya Zainab. Kemudian Zaid mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, saya nikahkan kamu dengan salah satu dari 2 putriku." Tidak sah. Tentukan dulu yang mana. Ini apa ini? Ini apa ya? Terus kalau ente mengatakan harus ditentukan dulu. Bagaimana dengan pendapatnya ente waktu Nabiullah Syu'aib dalam Al-Quran mengatakan
mengucapkan Nabi Allah Syu'aib ini mengatakan kepada Nabi Musa, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari dua putriku, kata Nabi Allah Syu'aib berkata kepada Nabi Allah Musa. Bagaimana? Itu katanya para ulama adalah sebatas ngabarkan keinginan, tapi belum terjadi akad nikah. Setelahnya baru diadakan akad nikah. Saking waroknya Nabi Allah Musa, waktu dia setelah ngisi timbahnya air untuk dua putri Nabi Allah Syu'aib, waktu itu datang ke sumur ingin ngambil air, tidak mampu karena orang buahnya. Di situ akhirnya Nabi Allah Musa yang ngambilkan air diisiin. Setelah diisiin pulang itu putrinya cerita ke abahnya, kalau aku tadi ketemu seorang laki-laki yang amanat jujur, dia itu nggak ngisikan air untuk kita dua timbanya kita. Katanya salah satu putrinya, kalau antum ya abah sewa dia untuk kerja di kita kan ahsan. Dia orangnya amanat begitu. Coba kamu dipanggil. Nabi Allah Musa dipanggil oleh Nabi Allah Syu'aib. Kemudian apa? Kemudian waktu kan Nabi Allah Musa tidak tahu jalannya rumahnya di mana. Yang nunjukkan jalan adalah putrinya Nabi Allah Syu'aib. Lah itu putrinya jalan di depan. Nabi Allah Musa di belakang sambil nunduk, ngelihat. Katanya Nabi Allah Musa, kalau mau belok kanan atau kiri jangan bilang belok kanan belok kiri supaya suaranya kamu tidak tampak. Tapi ambil batu kecil lempar ke kanan atau lempar ke kiri. Akhirnya apa? Akhirnya jalan di suatu jalan, anginnya kebuka, tumitnya kelihatan. Katanya enggak, sekarang kamu di belakang, aku di depan. Nanti kalau mau belok kanan belok kiri lempar aja batu. Ditaruh di belakang perempuan itu. Dia Nabi Allah Musa jalan di depan. Kalau semua belok kanan dilempar batu ke kanan, tahu ke kanan. Kalau ke kiri ke kiri. Saking apa? Saking takutnya Nabi Allah Musa jaga dengar suaranya perempuan ajnabiyah, bukan dengarkan musik tiap hari. Ini Nabi Musa, kita penuhin hati kita dengan musik. Katanya Rasulullah, sautan mal'unan fid dunya wal akhirah. Sautul ghina yumbit fil qalb an-nifaq kama yumbitul ma'al bagl. Suaranya perempuan ajnabi yang kita dengar tiap hari, kita harus khusyuk dengarkan itu bisa menyebabkan sifat kemunafikan di hati kita, sebagaimana sayur bisa tumbuh subur kalau kita banyakin air. Akhirnya apa? Akhirnya sudah jalan, nyampe belok kanan belok kiri, sampai ke rumahnya Nabi Allah Syu'aib. Sampai ke rumah Nabi Allah Syu'aib itu diterhib, disambut oleh Nabi Allah Syu'aib dan lain-lainnya, dan mau dinikahkan dengan putrinya dengan syarat bayar mahar. Mahar apa bayarnya? Maharnya kerja di Nabi Allah Syu'aib selama 8 tahun. Ini orang yang pertama kali usaha kerja untuk menjaga kemaluannya dari haram, badannya dari haram, matanya dari haram adalah Nabi Allah Musa. Kerja 8 tahun untuk mengumpulkan mahar nikah. Ini nunjukkan apa? Nunjukkan pentingnya perihal nikah. Makanya Rasul mengatakan itu nikah itu bisa nutup setengah maksiat yang timbul. Jadi bentengi setengah agamanya. Betul setengah memang. Kalau enggak sudah hancur semuanya, sudah puasanya hancur, matanya hancur, tangannya hancur, semuanya babak belur sudah. Yang kita bentuknya zahirnya tidak kelihatan, tapi hakikatnya ada. Betul. Pernah suatu kali ada namanya salah satu ulama billah, arif billah, anak small dari Hadramut. Itu dia dalam perjalanan, arif billah, dalam perjalanan dari satu kota ke kota yang lain. Di pertengahan jalan karena capek buat kemah, duduk, tidur, istirahat sama rombongan semuanya. Akhirnya apa? Akhirnya tengah-tengah semua saudara-saudaranya tidur semua, yang arif billah ini bangun, anak muda ini bangun, sholat, semuanya tidur. Karena buat kayak kemah-kemah begitu. Mana mereka perjalanan musafirin. Akhirnya tengah-tengah sholat begitu, ada satu perempuan badawiyah sangat cantik. Datang karena ngelihat senang dengan pemuda ini, masuk ke kemahnya, ingin sesuatu yang diinginkan oleh perempuan dan orang laki. Tidak dipandang sedikit pun sama siapa namanya ini, sama yang tadi anak muda yang sholat itu, tidak dipandang sedikit pun, karena dia tidak merasa tidak dapat apa ini, keluar. Setelah keluar ini, setelah salam dari sholat, nangis ini anak muda.
nangis semua, nangis gak. Ditanya sama saudara-saudaranya, sama teman-temannya, kenapa kamu nangis? Tidak menutupi, tidak membuka apa yang terjadi. Karena mereka tidak tahu semua kejadiannya apa. Ada perempuan masuk keluar lagi, tidak mau buka apa kejadiannya. Akhirnya apa? Akhirnya nangis. Ditanya kenapa kamu nangis? Tidak, cuma teringat istri sama anakku. Tidak mungkin, kan kita baru berangkat tadi pagi sampai malam sudah teringat mau pulang lagi. Tidak mungkin. Apa? Tidak mau nyebutnya sedikit pun. Akhirnya tidur ya, malam itu mimpi Nabi Allah Yusuf. Dia mengatakan kepada Nabi Allah Yusuf, ya Nabi Allah, kisahnya kamu dengan Zulaikha itu sangat menarik, sangat bagus, sangat mengharukan hati aku. Apa kata Nabi Allah Yusuf? Dan kisahnya kamu dengan perempuan Badawiyah tadi itu lebih lagi mengharukan aku, katanya. So kalau kamu tidak mandang sedikit pun, tidak kena fitnah, tidak sampai ini, lebih mengharukan lagi. Dan kamu tutup itu kisah. Sehingga kamu katakan kepada saudaranya kamu, kalau kamu ingat saudara istrinya kamu, sananya kamu. Oke, kalau kita mau ada tiap hari. Oke, kadang ada tilawatul Quran, musabaqah tilawatul Quran bagus. Anak muda kadang. Dengan musabaqah tilawatul Quran sampai kayak husuk gitu. Kenapa? Karena yang baca umurnya 17 tahun. Perempuan umur 17 tahun berarti tilawatul. Ya bukan husuk karena ayatnya. Allah tahu yang mana husuknya itu karena apanya. Karena suaranya perempuan itu atau karena orangnya apa karena ayatnya. Sebab kalau karena ayatnya tidak ada bedanya. Orang lain laki yang baca itu bakal husuk juga. Kalau husuknya beda, kalau yang baca orang laki tidak husuk sama sekali, itu berarti penyakit yang masuk dalam bentuk ayat Quran. Bentuknya, ada orang sampai nangis, nipu sama siapa nanti? Jadi mau nipu Allah atau mau nipu siapa nanti? Kalau makhluk nanti bisa tipu, kalau Allah tidak bisa ditipu. Jadi ya, cari orang laki, dengarkan kasetnya, wala dengarkan orangnya, suruh baca itu husuk. Kalau bisa husuk, ya. Ta'yin biwasin cukup. Ta'yin biwasin misalnya Auruyatin misalnya saya nikahkan putri saya yang nomor 1 atau misalnya yang di kamar, tidak ada di kamar kecuali dia, cukup. Ya. Nah, saya nikah Z ini apa misalnya di masalah ini sekarang. Ini bakal mengatakan kepada Z, saya nikahkan putri saya dan dia tidak punya putri kecuali 1, sah. Meskipun tidak disebut namanya Fulan binti Fulana. Fulana binti Fulan. Meskipun tidak disebut. Tapi kalau dia punya putri lebih dari 1, maka tidak sah. Dia punya 3 putri. Dia mengatakan saya nikah ke putri saya. Putri yang mana? Tapi 2 putrinya sudah nikah. Cuma 1 yang belum. Meskipun tidak sah tetap. Harus disebutkan. Siapa? Fulana binti Fulan. Kalau selama punya putri lebih dari 1, maka harus disebutkan Fulana binti Fulan. Harus tentukan dulu. Atau yang ini, yang hadir ini. Ya. Yang ada di kamar, yang ada di rumah, tidak ada lagi perempuan di rumah selain dia, sah. Ya. Atau dia kasih isim isyarah, saya nikahkan kamu dengan putri saya ini, sah. Ya. Meskipun tidak disebutkan siapa namanya. Ya. Atau dikasih nama selain namanya, misalnya saya nikahkan kamu dengan putri saya Hindun ini, padahal namanya Zainab, sah. Ya. وأما قول النبي الله تعالى النبي موسى عليه السلام بقوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين قال العلماء إنما يريد أرض الموضوع. Ini perkataannya Nabi Allah Shu'aib kepada Nabi Allah Musa ini hanya sebatas mengabarkan keinginan dia, tapi bukan ijab dan qabul. Ya. Semua setelahnya itu baru ditentukan Nabi Allah setuju, Nabi Allah Musa setuju, baru ditentukan yang ini dinikahkan. Ya. Al-khulu minan nikah. Perempuan ini belum punya suami. Kalau mau nikah dengan perempuan yang Hindu sudah punya suami, mau dinikahkan enggak ada sah. Begitu ya? Atau perempuan yang keadaan iddah. Ini dulu Hindun ini pernah jadi istrinya, misalnya Amr. Kemudian sama Amr dicerai dan akan nikah dengan Zaid. Lah kalau masa iddahnya dari Amr selesai baru sah. Kalau dia masih ada masa iddah, tidak sah dinikahkan dengan Zaid. Itu apa ya? Kalau dia iddahnya dari mana? Iddahnya dari Amr itu sendiri. Misalnya sekarang ini dulu istrinya Amr, dicerai sama Amr. Kemudian dalam masa iddah Amr mau nikah lagi sama dia, boleh. Kenapa? Karena tidak takut terjadi, tidak khawatir terjadi percampuran sperma di situ. So kalau ini dinikahkan dalam masa iddah kemudian nikah dengan ini,
Dan ini terjadi hubungan badan, nanti anaknya tidak tahu ini anaknya ini apa anaknya ini. Betul ya, Pak ya? Tapi ya tafsir in kana talaq raji'an aw ba'inan biduni salat aw li'an sah nikah. Wa illa salat. Ya. Arabi qawluha unta yaqinan. Jelas-jelas perempuan, seperti kayak kemarin. Calon suami jelas-jelas laki. Kalau lain jelas-jelas perempuan apa? Khunsa. Khunsa itu orang itu bisa namanya laki, bisa perempuan, bisa namanya khunsa. Apa khunsa itu? Punya satu alat kelamin yang bentuknya tidak seperti bentuknya alat kelaminnya laki-laki atau perempuan, atau punya dua alat kelamin. Fuqaha menyebutkan banyak khunsa, tapi tidak ada terjadi. Bisa dikatakan tidak pernah terjadi. Begitu ya? Fala yasahu nikahul khunsa wa in banat unusatuhu. Wa in kan ya. Karena zaujiyah mukawwanatun min dzukuratin wa unuthatin. Nah, karena zaujiyah itu suami istri sudah ditentukan oleh Allah dari laki-laki dan perempuan. Jadi ini orang yang normal. Kalau yang tidak normal, laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan. Ini orang tidak normal. Jadi kalau sudah takdirnya Allah, ketentuannya Allah, senangnya itu dengan lawan jenis. Ayo. Minhuma takunun natijatu. Minhuma dari dua laki-laki. Ayo. Wa khalaqna minkum zawjan. Ayo. Hakada iqtadat hikmatillah. Hikmatullah azza wa jalla fi kulli syai'. Subhanalladzi khalaqa. Semua perkara ada laki ada perempuan. Hatta listrik. Tidak ada yang satu tunggal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak ya? Subhanalladzi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tunbitu al-ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Masalah. Tazawwaja imra'atan bi syartin an la yukhrijha. Sering terjadi di masyarakat. Apa masalah? Ini sekarang saya perhatikan. Ini masalah yang terjadi. Z ini mau nikah dengan Hindun. Hindun anaknya misalnya anaknya Bakar. Katanya Bakar, ya Z, anak nikahkan kamu dengan putriku, tapi dengan syarat putriku jangan dibawa keluar. Kamu yang tinggal sini. Ini sering terjadi kan? Jadi, lah, apakah wajib bagi Z setelahnya itu ngikutin syarat? Dengan pengertian harus sesuai dengan perjanjian. Jadi, kadang orang kalau tidak punya putri cuma satu dia punyanya. Siapa namanya ini? Bakar. Kalau diambil, siapa mau duduk sama rumah sama dia? Itu gitu, ya. Cuma kalau dari segi hukum syariat, harus istri ngikut suami. Jadi, boleh, ya suami ikut istri, boleh. Cuman pada umumnya dari segi hukum syariat yang wajib menyiapkan tempat dan lain-lain adalah suami. Itu gitu, ya. Kita lihat syaratnya ini disebutkan di waktu pernikahan. Zawwajtuka, saya nikahkan kamu. Bakar mengatakan kepada Zaid, ya Zaid, saya nikahkan kamu dengan putri saya Hind, tapi dengan syarat kamu jangan keluarkan dia dari rumahku, kamu tinggal di rumahnya kita. Disebutkan di akad, itu tidak sah nikahnya. Kemudian Zaid katakan, gobil itu saya terima nikahnya, tidak sah nikahnya. Tapi kalau tidak disebutkan di waktu akad, sebelumnya ada ittifaq, sebelumnya itu waktu musyawarah, ada ittifaq, ada kesepakatan bahwa minta dinikahkan, tidak apa-apa setuju, tapi jangan dibawa. Ini apakah wajib? Katanya para ulama tidak wajib ngikutin syarat setelahnya. Dengan pengertian apa? Dengan pengertian setelah akad nikah tidak masalah diambil dibawa. Cuman lebih utamanya kita jaga syaratnya kita. Kalau sekiranya inti tidak bisa mampu duduk sini, itu harus duduk rumahnya orang tuanya inti, jangan wafak dengan syarat ini. Cari perempuan lain supaya tidak nyebut ke masalah. Sebab orang yang tidak paham dengan hukum syariat akan mempermasalahkan ini. Kalau Bakar paham, kalau istri adalah wajib mengikut suami, tidak paham hukum seperti ini, dia akan bertentangan dengan Z. Dan Z akan bertentangan dengan Bakar. Yang terakhirnya tidak ada kenikmatan hidup. Ada permasalahan nanti yang timbul. Kenapa? Karena salah teknis. Meskipun hukum fikihnya betul. Kalau Z ini setelahnya tidak setuju dengan pendapatnya, mau dibawa ke rumahnya, boleh. Hukum fikihnya boleh. Tapi di atasnya hukum fikih ini harus ada namanya punya ilmu. Punya siasat. Ini kalau ente minta dengan lembut, dia setuju, tidak masalah. Tapi kalau enggak, maka kewajiban istri ngikut ke suami. Ya, terus. Setelah akad nikah baru disyaratkan, tidak ada bedanya. Sebelum nikah disyaratkan, tidak ada bedanya, sah nikahnya. Ya, selama bukan syaratnya di waktu diucapkannya apa? Ijab dan qabul. Ya. Kalau tidak wajib ngikutin syarat itu tadi. Itu gitu ya. Au fisulbi akad ya. Kalau di akad tidak sah nikahnya. Saya nikahkan kamu Zaid dengan putri saya Hindun binti Bakar,
Tapi dengan syarat kamu jangan bawa dia pulang ke rumahnya kamu. Kamu harus nikah sini. Tidak sah akad nikahnya. Karena disebutkan di pertengahan akad ya. Sah nikah wala syar. La. Ajwa. أو في سلبه كزواج التي بشرط أن تخرجها من بيته صح النكاح ولا شرط؟ Nikah sah. Tapi syaratnya tidak wajib diikutin. Ya? Wa fasadul musamma. Musamma misalnya, musamma itu kita harus perhatikan. Ada namanya mahar mithil, ada namanya mahar musamma. Musamma itu disebutkan di akad. Misalnya Zaid Bakar mengatakan kepada Zaid, saya nikahkan kamu putriku dengan putriku Hind binti Bakar dengan mahar misalnya 10 juta rupiah. Ini namanya musamma. Yang disebutkan di akad namanya musamma. Kalau mahar mithil itu sifatnya perempuan ini kalau di macam ini pada umumnya berapa maharnya misalnya? Ada kalanya lebih mahal dari musamma atau kalanya kurang. Misalnya kalau seperti ini biasanya 17 juta. Atau kalau seperti ini kalau mahar misalnya 7 juta. Ini namanya mahar mithil. Kalau mahar musamma yang disebutkan di akad. Ini disebutkan apa? Di akad. Lah, kalau misalnya sekarang ini calon mertua mengatakan kepada mantunya, saya nikahkan kamu dengan Hind binti Bakar dengan mahar 10 juta rupiah, tapi dengan syarat jangan kamu keluarkan dia dari rumahku. Hukumnya apa? Pertama, hukum nikahnya tadi sah dikatakan di sini, bukan tidak sah tapi sah. Yang kedua, tidak wajib bayar 10 juta yang mau sama ini. Akan tetapi wajibnya dalam bayar mahar mithil. 7 juta atau 17 juta tergantung. Mahar mithilnya perempuan ini kalau sifatnya seperti ini, perempuan yang perawan, terus keluarga begini, berapa biasanya maharnya? Ini bisa diketahui dari saudara-saudaranya dia. Saudara-saudaranya dia berapa kalau nikah maharnya? Oh misalnya kalau ini 17 juta atau 7 juta tergantung. Terus kalau tidak ada saudaranya dia, saudari dari bibinya dia, pamannya dia, berapa dia kalau mereka kalau nikahkan? Pada umumnya mereka sama, kurang lebih lah. Itu ya. Ya, karena ada syarat mayyukhil maksudin nikah. Syarat di nikah itu ada dua. Ada syarat lam yukhil, ada kan syarat yukhil. Maksudnya syarat itu bisa meninggalkan maksud dan tujuan nikah. Misalnya dengan syarat kamu jangan kumpul sama dia. Itu yukhil maksudin nikah. Ini tujuan nikah apa? Menjaga diri dari maksiat. Ada syarat mayyukhil maksudin nikah, tidak merubah bentuk ini mana maksud dan tujuan nikah apa? Dengan syarat kamu jangan keluarkan putriku dari rumah. Jangan bawa dia. Ini tidak mayyukhil maksudin nikah. Itu apa ya? Walahuma aw li'adima bi gharadun. Wal qadim kama Ahmad sihhatu syarti. Itu dalam mazhabul qadim li Syafi'i, begitu juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal wajib bagi suami tidak boleh mengeluarkan istri dari rumahnya abahnya, dari rumahnya mertua. Dalam mazhab Imam Ahmad, dalam mazhab Qadim. Dalam mazhab Syafi'i yang baru tidak wajib. Ayo, boleh dikeluarkan setelah meskipun telah setuju dengan syarat yang telah dibuat ini. Ayo. Fatu khayyar inda faktihi. Kalau ente tetap tidak mau duduk di sini, mau keluar, mau dibawa, ente pilih. Tetap nikah atau pisah. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Qadim, mazhab Syafi'i tidak bisa. Jadi mazhab Syafi'i tidak wajib bagi suami untuk ngikutin syarat. Ya. Yang paling penting sebelum cari mantu, yang paling penting itu cari mantu ini kira-kira orang yang takut sama Allah apa enggak. Jadi yang paling penting itu. Sebab kalau sudah dinikahkan putrinya dengan orang yang takut sama Allah, itu kalau suami tadi itu perhatian sama istrinya, maka akan dimuliakan itu istri. Tapi kalau kurang cinta ke istrinya, tidak akan dihina. Itu paling minimnya. Tapi kalau sudah dinikahkan dengan orang yang tidak punya takut sama Allah, itu istrinya, putrinya dia akan hidup dalam keadaan sengsara nanti. Makanya kalau dinikahkan dengan orang yang soleh, paling minimnya tidak dizalimin. Dan paling mulia dimuliakan. In ahabbaha akramaha. Wa illam yuhibha, kalau tidak cinta kepada dia, kepada istri ini, lam yadzlimha, tidak menzalimin dia. Itu paling minimnya kita nikah. Makanya orang kalau mau nikah, apakah termasuk suatu kekurangan kita nawarkan putri kita ke orang lain misalnya, ke orang laki-laki? Kalau orang laki-laki soleh bukan termasuk kekurangan, bahkan kemuliaan. Kalau tidak termasuk kemuliaan, Nabi Allah Shu'aib tidak nawarkan putrinya kepada Nabi Allah Musa. Tapi bukan semua orang kita tawarkan, semua orang di jalan kita tawarin. Kita cari orang soleh yang takut sama Allah, yang ngamalkan ilmunya. Lah,
seperti Sayyidina Umar Khattab. Sayyidina Umar Khattab nawarkan putrinya Hafsah ke Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, apakah kamu punya hajat dengan putriku Hafsah? Karena suaminya meninggal di peperangan Uhud. Sayyidina Abu Bakar diam, tidak jawab sedikit pun. Kemudian ditawarkan ke Sayyidina Utsman. Ya Utsman, apakah kamu punya hajat dengan putriku Hafsah? Sesungguhnya dia sudah sekarang jadi anak abad dari tidak punya suami karena suaminya meninggal di peperangan Uhud. Katanya Sayyidina Utsman, aku Musa akan pertimbangkan dulu, berapa hari lagi aku kasih jawaban. Setelah ketemu lagi, Sayyidina Utsman mengatakan, ya Umar, maafkan, aku belum ada niatan hajat untuk nikah hari ini. Nah ini siapa? Sayyidina Umar ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tadi nawarkan putriku Hafsah kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak jawab sedikit pun. Ya kemudian aku tawarkan kepada Utsman. Utsman mengatakan akan mikir, kemudian berapa hari ngasih kabar dia ada ingin nikah. Apa katanya Rasulullah? Ya Umar, apakah kamu mau aku kasih pendapat lebih utama daripada ini semua? Iya Rasulullah, apa? Aku yang nikah dengan Hafsah dan aku nikahkan Utsman dengan perempuan yang lebih utama daripada Hafsah adalah putriku. Jadi Ummul Mukminin langsung. Dari sini apa? Setelah ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar langsung Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, apakah ada di hatimu rasa agak mangkel, agak hawas kepadaku? Karena aku tidak jawab satu kalimat pun dengan omongannya kamu. Enggak, na'am, betul. Aku tidak jawab kalimatmu, cuman karena aku tidak ingin buka rahasianya Rasulullah. Aku sudah dengar Rasulullah, sudah dengar dari lisannya Rasulullah, tatkala dengar dia bahwa suaminya meninggal dan kesian kepada kamu, ingin minang Hafsah untuk dirinya dan ingin jadikan putrimu sebagai Ummul Mukminin. Ini rahasianya Rasulullah dan aku tidak ingin buka. Jaganya Sayyidina Abu Bakar sampai ke situ ke rahasianya Rasulullah. Ayo. Yang intinya apa? Yang inti bukan suatu istilahnya kerendahan bagi suatu keluarga. Selama anak itu anak yang baik. Oke, zaman sekarang kan rata-rata enggak. Mau nikahkan ini punya kerjaan apa? Berapa penghasilannya? Punya apa aja hartanya? Jadi seakan-akan yang dinilai nomor satu kan apa? Harta. Barang siapa yang nikahkan putrinya dengan orang yang tujuannya hanya hartanya, itu sama Allah yang pertama kali diharamkan hartanya. Dengan pengertian apa? Tidak dikasih sedikit pun istrinya di hartanya dia. Hanya dizalimi, dijadikan sebagai pembantu. Jadi, kenapa? Dari pertama niatnya tidak bagus. Begitu juga kalau kita melihat perempuan. Mau nikah perempuan yang pertama dicari, ini perempuan kaya apa enggak? Kalau saya kayak gini sudah nanti yang pertama kali hidupnya sorok. Meskipun kaya raya tapi hidupnya kayak orang pelit, kayak orang miskin banget. Segala sesuatu itu banget. Jadi hidup, makanya katanya ulama, orang yang pelit ini hidup di dunia, orang kaya tapi pelit. Hidup di dunia, hidupnya sebagaimana hidupnya orang miskin, hisabnya di hari kiamat sebagaimana hisabnya orang aghnia. Ya orang kaya. Ayo. Menurut Imam Sureh, kalau disyaratkan tidak boleh keluarkan dari rumahnya apanya, wajib ngikutin syarat tersebut. Ayo. Jadi kita ketahui syaratnya suami berapa? 7. Syaratnya istri, calon istri 4. Ini harus penuhin dulu. 4 sama 7. Ada sebagian ulama nambah lebih dari itu sehingga menjadi 7 juga, sehingga menjadi 10. Jadi semuanya sama. Ayo. Al-Fatihah. Ayo. ونفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقنا وبركات لنا في ديننا مع وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا ولكل كل حلالا دائما وآخلا أتقياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك واقضي عنا ربنا كل الديون وابلغ أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد الفاتحة.